Saya membawa 8 juta uang tunai. Pergi ke desa nelayan untuk membeli croaker kuning besar liar terbaik. Tetapi ketika bersiap untuk mengirim, para nelayan secara kolektif menaikkan harga. Semua harga yang dinegosiasikan sebelumnya akan dikembalikan. Dia bahkan mengancam akan menuangkan semuanya kembali ke laut untuk memberi makan ikan. Jangan menjualnya padaku. Pasar Bos Han saat ini adalah 5.000 episode. Tapi harga yang Anda tawarkan adalah 1.500 per episode. Apakah ini perampokan? Bos Han, ini keponakan Paman Chen Sukiang. Dia adalah siswa terbaik sebagai penasihat hukum di perusahaan asing. Hari ini dia berbicara dengan Anda atas nama orang-orang besar. Lihatlah para nelayan yang akrab itu. Bersembunyi di belakang Sukiang. Menutupi dan berkedip. Saya menyadari itu tidak sesederhana itu. Kontrak ditandatangani. Harga sudah ditetapkan. Apalagi yang harus dilihat. Tapi aku masih tersenyum dan waktu terus berjalan. Kita harus bergegas masuk ke gudang cepat beku sementara ikan lebih dulu. Apa yang ingin kau katakan ketika kapal sudah dimuat? Mari duduk dan bicara perlahan. Tunggu dulu, aku melihat Paman Chen bergegas keluar dari kerumunan. Buka tangan di depan tangki air hidup. Aku melihat siapa yang berani menyentuh ikanku. Paman Chen, apa maksudmu? Kami memiliki kontrak. Pengiriman hitam putih hari ini. Saldo tunai. Apakah Anda melanggar kontrak? Kontrak. Jangan menakuti orang jujur dengan kertas rusak itu. Kebebasan kontrak. Semuanya harus didasarkan pada nilai wajar. Mari kita bicara. Berapa harga croaker kuning besar kualitas terbaik saat ini per kilogram? Restoran seafood kelas atas sudah laku 6 atau 7 ribu. Beberapa barang single terbaik sudah dilelang puluhan ribu. Kau dengar aku? Bos. Harga yang kau berikan agak terlalu tidak sopan. Akun Tuan Su tidak dihitung seperti ini. Pertama, itu produk jadi dari restoran ternama dengan label harga kedua. Berbisnis memperhatikan semangat kontrak. Ketika perbaikan terlambat setengah tahun lalu dan semua orang tidak punya makanan untuk dimakan. Itu jaminan saya. Mengapa Anda tidak mengatakan kebebasan kontrak saat itu? Dan untuk ikan kampung Anda. Dapat diangkut keluar dermaga hidup-hidup sesegera mungkin. Lalu saya menunjuk ke bagian di bawah kaki saya. Terminal rantai dingin air dalam ini. Aku menghabiskan 1,20 juta untuk ekspansi listrik. Kandang tahan angin dan gelombang laut dalam itu diberikan olehku. Jika gratis dengan kontrak. Apakah uangnya harus dimasukkan dalam biaya? Itu pilihanmu. Siapa yang memintamu memperbaiki dermaga? Anda bersedia memilih. Itu biaya transaksi marginal Anda untuk memperoleh sumber daya. Apa hubungannya dengan yoga? Melihat Paman Chen dengan terkejut. 6 bulan yang lalu dia adalah bos yang hanya bisa berbicara. Yuming sederhana dengan kebaikan dan kebajikan yang besar. Edit muncul dari mulutmu sekarang. Istilah hukum biaya transaksi. Aku mengerti seketika. Adalah Su. Anak di pojok ini mencoba mengajakku jalan-jalan. Aku menarik napas dalam-dalam. Tidak ada lagi perdebatan. Aku mengeluarkan ponselku. Ambil gambar 8 juta uang tunai di dermaga. Karena Paman Chen mengatakan kebebasan kontrak. Maka aku bebas. Aku menelepon asisten di bawah 0 di tempat. Segera blokir semua peralatan di dermaga kerah de Equator. Putuskan catu daya sistem pembiakan. Bos Han, apa maksudmu? Artinya sederhana. Aku divestasi. Berbalik dan pergi. Sukiang mencibir di belakangnya. Kau pikir kami tak bisa hidup tanpamu? Aku tak menoleh ke belakang. Hanya menjatuhkan sepatah kata pun. Semoga beruntung kalau begitu. Para nelayan memperhatikan punggungku saat aku pergi. Ada ledakan sorak-sorai. Hebat akhirnya bisa menyingkirkan vampir ini ya. Kami menjualnya sendiri. Pasti dijual dengan harga bagus. Hanya seorang nelayan sederhana dan jujur Asui menyusul. Bos, ikan saya masih dijual kepada Anda dengan harga asli. Aku akan mengambil semua ikan Anda. Raungan Paman Chen datang dari belakang Asui. Anda berani menjualnya kepadanya. Jangan pernah berpikir untuk nongkrong di desa di masa depan. Tapi Asui berdiri kokoh di sisiku. Aku tahu pertunjukan baru saja dimulai. Keesokan paginya. Sangat ramai di dermaga. Sukiang benar-benar menemukan Bos Wang. Orang ini mengendarai mobil mewah. Dengan rantai emas besar. Terlihat seperti orang kaya baru. Paman Chen, jangan khawatir. Rajaku adalah yang paling jujur dalam bisnis. Surat 3.000 yuan ajin. Penyelesaian tunai. Mata nelayan berbinar ketika mendengar harganya. 2 kali lebih tinggi dari Bos Han. Sudah lama tertunda. Ikan kami sepadan dengan harganya. Paman Chen tersenyum lebar. Atau Sukiang punya cara. Menemukan pembeli besar dalam satu gerakan. Haha, bagus. Sukiang menatapku dengan penuh kemenangan. Apakah Bos Wang melihatnya? Ini disebut ramping pasar. Trik monopoli Anda sudah ketinggalan zaman. Jangan bersandar di dekat mobil dan menonton. Kalau begitu saya ucapkan selamat bekerja sama. Jangan khawatir. Mobil utama saya akan segera datang. Dijamin mengangkut ikan hidup-hidup ke ibu kota provinsi. Para nelayan bersorak. Tanpa diduga, Bos Wang berjalan maju ke danau. Wajahnya tiba-tiba berubah. Mengapa ikan ini mati? Itu tidak mungkin. Itu hidup dan menendang kemarin. Sistem produksi oksigen tangki air hidup dimatikan tadi malam. Lumayan ikan bisa bertahan sampai sekarang. Sukiang langsung melompat keluar. Kamu melakukannya dengan sengaja. Kamu adalah vandalisme. Menghancurkan perangkat ini adalah milikku. Aku membayar tagihan listrik. Apa yang salah dengan divestasi dan pemadaman listrikku? Bos Wang berkuda dan berteriak untuk menghubungkan listrik dengan cepat. Ikan tidak berharga jika mereka mati. Ayo, berhenti berlama-lama. Ikan hanya bisa bertahan hidup jika tangki air dialiri listrik. Sukiang buru-buru berlari untuk mengoperasikan peralatan. Tapi ditemukan. Semua perangkat memerlukan kata sandi dan verifikasi sidik jari. Dia berteriak padaku dengan marah apa kata sandinya. Aku mengeluarkan ponselku. Perlahan katakan bahwa ini adalah peralatan perusahaan kami yang dipatenkan.
Hanya personel yang berwenang yang bisa beroperasi. Bos Han, berhenti bercanda. Jika ikan mati, semua orang mati. Apa urusanku? Berbalik dan bersiap-siap untuk pergi. Saat ini, Asui datang dengan kotak ikannya. Bos Han, ikanku ada di sini. Aku melihat tangki ikannya. Ceroaker kuning besar di dalamnya masih hidup dan menendang. Bagaimana Anda menyimpannya? Saya mendengar Anda mengatakan tadi malam bahwa listrik akan terputus. Pindahkan ikan ke kandang laut dalam. Di mana laut mengalir. Ikan tidak munafik. Pintar, saya mengeluarkan uang tunai di tempat dan menekan. Harga 150 miliar kati melunasi pembayaran untuk Asui. 500.000 uang tunai yang teronggok di dermaga. Nelayan memandang lurus. Aku mengambil Asui. Kesatu-satunya saluran penjaga segar yang masih beroperasi. Itulah yang aku pesan untuk orang-orang yang menepati janji mereka. Su Xiang bergegas menghampiri Xiao An. Mengapa dia bisa menggunakan? Tak bisa kita gunakan. Aku menatapnya dingin. Karena dia menepati janji. Kau tak menepati. Kutekan sidik jari. Pintu saluran penjaga segar perlahan terbuka. Ikan Sui dengan cepat dimasukkan ke dalam truk rantai dingin profesional. Dan ikan para nelayan di belakang. Memutar perut putih satu persatu di tangki air hidup. Paman Chen berlutut di tanah. Memeluk ikan mati dan melolong tahu selesai menangis. Selesai. Wajah Bos Wang pucat pasi. Saya tidak akan menerima ikan mati. Cari tahu sendiri. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan hendak pergi. Su Qiang menangkapnya. Bos Wang, tidak bisakah kamu pergi? Kami menandatangani kontrak. Ikan Anda mati. Kontrak apa yang Anda bicarakan? Aku sedang duduk di mobil menonton lelucon ini. Tiba-tiba ponselku berdering. Ini dari Linxia. Tuan Han. Seseorang diam-diam menyelidiki koin paten kami. Seharusnya pengacara yang ditemukan Su Qiang. Aku memasang cibiran di sudut mulutku dan memintanya untuk memeriksa. Semakin dalam Anda melihat, semakin buruk Anda jatuh. Pada hari ketiga, Bos Wang kembali. Dia membawa sepasang peralatan pendingin utuh. Dan teknisi. Siapa bilang aku, Wang, berbicara tentang kesetiaan. Saya akan mengambil peralatan sendiri dan mari kita lakukan lagi. Jelas kita melihat harapan lagi. Oke, masih ada kesempatan. Ini akan berhasil kali ini. Su Qiang bahkan lebih bangga. Apakah Bos Han melihatnya? Bumi masih berputar tanpamu. Aku bersandar di mobil dan tidak berbicara. Orang-orang Bos Wang mulai memasang pemberhentian di tangki air hidup. Perangkat gatal itu secara tak terduga hanya terhubung ke catu daya. Perangkat mengeluarkan suara alarm yang keras. Bagaimana bisa? Teknisi memeriksa selama setengah hari. Bos Raja yang berkeringat. Antarmuka tangki air hidup ini memiliki spesifikasi khusus. Peralatan kami tidak dapat terhubung. Wajah Bos Wang tenggelam. Jadi tidak bisakah Anda mengubah antarmuka? Bahan kotak ini juga istimewa. Modifikasi paksa akan menghancurkan segel. Mati seperti ikan. Apa yang harus dilakukan kemudian? Teknisi menggelengkan kepalanya tanpa daya kecuali peralatan asli digunakan. Kalau tidak, tidak mungkin. Bos Wang menatapku. Bos Wang, membuat harga dan menyewakan peralatan itu padaku. Aku tertawa. Maaf. Jangan pinjamkan padamu, jangan keterlaluan. Kau adalah monopoli teknologi. Aku ingin menuntutmu. Suara itu jatuh begitu saja. Sebuah kendaraan komersial hitam diparkir di dermaga. Turunlah dengan sepatu hak tinggi. Siapa yang akan menuntut perusahaan kita? Dia memegang berkas tebal di tangannya. Su Qiang mencibir monopoli teknologimu. Pelanggaran undang-undang anti-monopoli. Linxia Open Folder. Berikut 127 paten yang didaftarkan oleh perusahaan kami. Meliputi pertanian laut dalam. Air tawar. Semua teknologi inti transportasi konsep. Dia melemparkan dokumen ke depan Su Qiang satu persatu. Ini adalah sertifikasi fasilitas perikanan jenis baru yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertanian. Buku. Ini adalah hak untuk menggunakan terminal khusus yang disetujui oleh administrasi kelautan. Ini adalah sistem ketertelusuran internet yang dicintai dari timur dan barat. Setiap dokumen dicap dengan segel resmi merah cerah. Wajah Su Qiang semakin putih. Linxia menatapnya dengan dingin. Tuan Su, Anda adalah seorang pengacara perusahaan asing, kan? Maka Anda harus tahu bahwa perlindungan paten adalah hak yang sah. Bukan monopoli. Anda dengan jahat membangun hambatan teknis. Su Qiang masih berdebat. Linxia tersenyum dan bertanya. Ketika Anda menandatangani kontrak, mengapa tidak mempertanyakan? Kontrak rusak sekarang. Sebaliknya, mempertanyakan hak dan kepentingan kita yang sah. Su Qiang tidak bisa berkata-kata. Bos Wang menyadari bahwa ada sesuatu yang salah. Bergerak diam-diam ke mobil. Linxia tiba-tiba berkata, Bos Wang, jangan pergi terburu-buru. Ada yang ingin saya katakan. Apa yang Bos Wang katakan? Anda berjanji 3.000 yuan kemarin dan telah diakuisisi. Sekarang ada masalah dengan ikan. Tapi kontrak masih ada. Wajah Bos Wang sangat berubah karena ikan mati. Kontrak secara alami batal. Linxia mengeluarkan dokumen, tetapi Anda menandatangani jaminan. Perjanjian akuisisi terlepas dari hidup atau mati ikan. Harus membayar deposit 30% sesuai kesepakatan. Bos Wang merebut dokumen itu dan melihatnya. Wajah hijau. Tapi Su Qiang menandatangani perjanjian dengannya atas nama para nelayan. Su Qiang untuk menstabilkan Bos Wang. Menambahkan yang ini secara pribadi. Bos Wang menunjuk Su Qiang dan memarahimu karena menatapku. Su Qiang panik. Aku melakukan ini untuk kebaikan semua orang. Paman Chen juga bereaksi untuk kebaikan semua orang. Bagaimana dengan titipannya? Apakah kamu mendapatkannya? Su Qiang goyah dan tidak bisa berkata-kata. Aku hanya membuka mulutku perlahan dan menunggu sesaat. Bagaimana pakaian ikan kita? Barang Sui semuanya telah disimpan. Itu sedang dikirim ke ibu kota provinsi. Lihatlah para nelayan itu. Bisnis tidak bisa dilakukan. Kita masih berteman. Aku pergi dulu,
Aku masuk mobil. Melalui kaca spion, saya melihat Paman Chen meraih pakaian Sukiang. Berantakan di dermaga. Dan di mobil saya di bawah nol. Berikan saya laporan Pak Han. Keyakinan Bos Wang telah diperiksa. Orang ini adalah pelaku berulang. Spesialisasi membeli ikan mati dan udang busuk. Kemudian diobati dengan bahan kimia dan dijual sebagai ikan hidup. Menarik untuk menyipitkan mata. Sepertinya permainan belum berakhir. 3 hari kemudian, saya menerima telepon dari Asui, Bos Han. Sesuatu yang besar terjadi di desa. Saya bergegas ke dermaga. Mencium bau busuk dari kejauhan. Croaker kuning besar itu semuanya mati. Bau di pantai. Nelayan panik mencari. Bos Wang menemukan bahwa orang ini sudah melarikan diri. Paman Chen tersungkur di tanah. Seluruh potret 10 tahun lebih tua. Semuanya berakhir, jutaan ikan semuanya busuk. Nelayan lain juga putus asa. Pinjaman ban belum dilunasi. Sekarang bahkan biayanya hilang. Sukiang bersembunyi di balik kerumunan dan tidak berani mengucapkan sepatah kata pun. Tiba-tiba seseorang melihat bosku Han datang. Semua mata tertuju padaku sekaligus. Paman Chen merangkak dan memeluk kakiku Bos Han. Silakan ambil dengan harga asli. 1.500 kati tidak. 1.000 akan lakukan. 500 baik-baik saja. Saya melihat tumpukan ikan mati yang bau. Paman Chen, apakah Anda di sini? Apakah Anda bercanda? Bos Han? Kami tahu itu salah. Tolong, orang dewasa tidak sebaik penjahat. Nelayan lainnya juga semuanya berlutut dan memohon padaku. Aku mencibir. Bukan itu yang Anda katakan beberapa hari yang lalu. Waktu itu kau bilang kembali ke laut untuk memberi makan ikan. Jangan menjualnya padaku. Sintesis kelas lama Paman Chen. Kami terobsesi. Kami serakah. Bos Han, tolong beri aku cara untuk hidup. Aku berjongkok dan menatap mata Paman Chen. Apakah kau tahu perbedaan antara ikan hidup dan ikan mati? Paman Chen tercengang. Aku berdiri. Menunjuk tumpukan ikan mati. Ikan hidup disebut seafood. Ikan mati disebut sampah. Aku mengeluarkan ponselku. Jatuhkan 1 halaman. Sekarang di pasar. Harga pembelian croaker kuning besar yang mati adalah 50 yuan per kilogram. Ini masih demi kondisi baik. Tapi ikan Anda bau. Jika saya mengambilnya, pengiriman tidak cukup. Paman Chen benar-benar rusak. Jadi apa yang harus kita lakukan? Entahlah, aku berbalik dan pergi. Sukian tiba-tiba bergegas keluar untuk menghentikan bosku Han. Ini semua bukan salahku. Anda sengaja memutus aliran listrik. Anda juga bertanggung jawab. Saya berhenti. Tanggung jawab apa yang saya miliki? Anda tahu ikan akan mati jika listrik terputus. Anda sengaja merugikan kepentingan kami. Saya tertawa. Tuan Su, Anda adalah seorang pengacara. Lalu saya bertanya tentang peralatan saya. Kapan saya menggunakan toko saya? Ini adalah kebebasan saya. Tapi Anda sangat jahat. Saya menunjuk siapa yang melanggar kontrak dulu. Siapa bilang kebebasan kontrak? Sekarang salahku. Sukiang tidak bisa berkata-kata olehku. Aku melihat sekeliling pada para nelayan. Aku, Han, berbisnis dengan semangat kontrak. Kau tak punya makanan setengah tahun lalu. Kujamin kau tak punya peralatan. Aku 1,20 juta ke dermaga. Kau tak bisa memelihara ikan hidup-hidup. Kukirimkan kandang laut dalam. Tapi kenapa kau menandatangani kontrakku? Jika kau bilang harganya akan naik, harganya akan naik. Jika kau bilang hancurkan bulan, hancurkan bulan. Kini ikan-ikan itu mati. Memohon padaku untuk mengumpulkan sampah lagi. Suaraku semakin dingin maaf. Aku tidak membuang sampah. Setelah itu, aku masuk ke mobil tanpa menoleh ke belakang. Melalui spion. Di cermin, aku melihat Paman Chen mengambil ikan mati. Itu semua kamu yang memukul wajah Sukiang. Itu semua kamu sapu bintang. Nelayan lain juga mengepung. Zhong Xiang dipukuli dan melarikan diri. Pak Han menyerahkan sebuah dokumen pada -0 di dalam mobil. Ikan Sui telah diantar ke Pak Li. Pak Li sangat puas. Meminta harga 8.000 jin. Kerja sama jangka panjang. Aku mengangguk. Bagaimana Asui di sana? Dia menghasilkan lebih dari 2 juta. Seluruh orang bingung dan terus mengatakan bahwa dia ingin mengundangmu makan malam. Saya melihat keluar jendela dan menyuruhnya melakukannya dengan baik. Ada lebih banyak peluang untuk menghasilkan uang di masa depan. Lin Xia tiba-tiba berkata bahwa Tuan Han, seseorang di desa memposting secara online. Katakanlah Anda adalah pengusaha berhati hitam. Sengaja mencelakai nelayan. Saya mencibir untuk mencari tahu siapa pengirimnya. Saya telah menemukannya. Ini Sukiang. Aku memicingkan mataku. Anak ini tidak hati-hati. Serahkan tablet, Tuan Han. Satu hal lagi. Sukiang diam-diam pergi ke kandang Asui tadi malam. Aku melihat layar pengawasan. Di layar, Sukiang sedang mengendap-endap di sekitar jaring. Sebuah cibiran di sudut mulut menarik. Tampaknya dia mencoba mencuri ikan Asui. Lin Xia bertanya apakah Anda ingin memanggil polisi. Aku menggeleng tak terburu-buru membiarkan dia mencuri. Aku akan membiarkannya bangkrut. Tak lama kemudian ekonomi desa nelayan benar-benar runtuh. Ban mulai mendesak pinjaman. Nelayan bahkan tak bisa makan. Paman Chen menghalangi gerbang perusahaan kami bersama orang-orang. Menarik spanduk dan menangis kepada bos berhati hitam. Bayar aku kembali. Orang yang lewat mengambil gambar dan menuding. Aku berdiri di depan jendela kantor dari lantai ke langit-langit. Menonton lelucon di lantai bawah. Masuk, Pak Han. Apakah Anda ingin memanggil polisi atau menggelengkan kepala dan membiarkan mereka membuat masalah? Jika Anda memiliki cukup masalah, Anda akan pergi secara alami. Tanpa diduga, Asui menelepon saat ini. Ada suara menangis dalam suara, Bos Han. Ikan kuning di kandang saya hilang. Saya mengerutkan kening kapan itu terjadi. Itu masih ada ketika saya memeriksanya tadi malam. Hilang pagi ini. Itulah yang saya tetap siap. Kaisar Giok terbaik berpartisipasi dalam pelelangan? Setidaknya 500.000.
Saya pertunjukkan dingin, saya tahu siapa yang melakukannya. Saya memanggil pemutaran pemantauan. Benar saja, saya melihat Sukiang bersama dua orang tadi malam. Mencuri kolam ikan dengan alat profesional. Yang mulia meminta untuk memanggil polisi? Tidak, saya menatap ekspresi bangga Sukiang di layar. Dia mencuri ikan. Saya ingin pergi ke pelelangan kelas atas di kota untuk membalik. Lalu biarkan dia pergi. Lim Xia terpana oleh Tuan Han. Anda adalah, saya berbalik untuk melihatnya. Anda lupa bahwa kita ada di setiap. Di bawah sisik croaker kuning besar terbaik. Apakah mereka ditanamkan? Saya mengerti dalam sekejap. Tidak ada microchip riasan. Saya mengangguk dan memberitahu Tuan Li. Pelelangan makanan laut di kota malam ini. Saya akan berada di sana secara langsung. Lim Xia tersenyum dan mengerti malam itu. Hotel termewah di kota. Pelelangan makanan laut sedang berlangsung. Mereka semua adalah pemilik hotel dan pebisnis kaya. Saya duduk di kotak VIP. Melalui kaca satu arah. Saya melihat Sukiang menyelinap di sudut. Ada inkubator yang sangat indah di depannya. Juru lelang mengumumkan dengan keras. Lot berikutnya ini sangat istimewa. Ini adalah croaker kuning terbaik liar dengan berat mencapai 4 kg. Satu harga lelang 100.000. Sukiang segera pergi untuk menembak. Ini adalah ikan saya. Juru lelang tertegun sejenak. Pria ini, Anda adalah. Sukiang berdiri. Saya adalah pemilik ikan ini. Saya ingin mempercayakan pelelangan. Dia membuka inkubator. Di dalamnya ada ikan kuning asui. Ada keributan. Apa ikan besar? Kondisi benar-benar bagus. Juru lelang memeriksa. Benar-benar luar biasa. Kemudian ikuti aturan. Mulai harga 150.000. Sukiang memiliki senyum puas di wajahnya. Harga telah mulai 160.000. 180.000, 200.000 harga melonjak. Sukiang gemetar karena kegembiraan. Tapi tak terduga. Pada titik ini saya menekan tombol panggil di kotak. Tunggu sebentar. Suaraku merambat melalui penonton melalui stereo. Semua orang tercengang. Juru lelang bertanya dengan hormat. Instruksi apa yang dimiliki para VIP di kotak VIP? Aku bangkit dan keluar dari kotak. Ketika saya muncul di aula lelang. Sepi. Sukiang melihat saya. Wajah langsung menjadi pucat. Bos Han. Apa yang kau lakukan di sini? Aku mengabaikannya. Langsung ke juru lelang di meja lelang. Silakan pindai ikan ini dengan alat musik ini. Saya menyerahkan pemindai genggam. Hasil keraguan juru lelang. Disapu ikan kuning. Instrumen segera mengeluarkan suara menetes. Serangkaian data ditampilkan di layar lebar. Nomor chip W202400315. Pemilik terdaftar Asui terdaftar 3 bulan lalu. Semua orang Cina di antara penonton. Saya menatap Tuan Sukiangsu. Bisakah Anda menjelaskan? Mengapa ikan Asui ada di tangan Anda? Wajah Sukiang menjadi pucat. Aku membawanya untuk dilelang untuknya. Benarkah? Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor Asui. Bebas genggam. Asui. Apakah kamu sudah mempercayakan Sukiang untuk melelang ikan? Apakah suara Asui datang? Bos Han. Ikanku dicuri tadi malam dan aku akan memanggil polisi. Suasana hening. Aku menatap Sukiang. Apakah kamu mendengarku? Kaki Sukiang menjadi lunak. Berlutut di tanah. Bos Han. Saya benar-benar salah. Saya berkata dengan dingin bahwa sekarang saya tahu saya salah. Sudah malam, saya berbalik dan melihat juru lelang. Tolong panggil polisi. Ikan ini kotor. Para pebisnis kaya yang menonton sedang berbicara. Itu adalah ikan curian. Orang ini sangat berani. Berani sombong pada kesempatan ini. Kurang dari 10 menit. Polisi tiba. Sukiang dibawa pergi di tempat. Sebelum dia pergi, dia masih memanggil Bos Han. Tolong biarkan aku pergi. Saya sudah tua dan muda. Saya bahkan tidak melihatnya. Tiba-tiba seseorang di kerumunan mengenali saya. Bukankah ini pemilik muda grup Han? Apa dia? Orang yang menguasai seluruh Asia. Tuan Han dari rantai pasokan makanan laut. Saya pikir dia hanya seorang pengakuisisi biasa. Penonton meledak dalam sekejap. Tuan Li datang dengan kartu nama hormat di tanah. Tuan Han. Tidak hormat, tidak hormat. Saya tidak menyangka Anda datang secara langsung. Akibatnya, kartu nama Tuan Li sopan. Saya di sini hanya untuk menangani beberapa masalah pribadi. Tuan Li merendahkan suaranya kepada Tuan Han. Saya serius tentang pasokan jangka panjang. Anda dapat membuka harga sesuka hati. Saya akan menatapnya, Tuan Li. Bukannya saya tidak mau bekerja sama. Ini karena pengelolaan desa nelayan itu terlalu kacau sekarang. Tidak ada jaminan kualitas sama sekali. Tuan Li mengerutkan kening. Apa yang harus saya lakukan? Aku merenung sejenak. Kecuali seseorang bisa merombak desa itu. Membangun sistem pembiakan dan akuisisi standar. Mata Tuan Li berbinar. Tuan Han. Apa maksudmu? Aku tertawa. Aku bisa mencoba. Tapi dengan satu syarat. Kau bilang semua nelayan harus menerima manajemenku. Ikuti aturanku. Tidak bisa bercinta seperti sebelumnya. Tuan Li langsung mengangguk. Ini mudah ditangani. Aku bisa membantumu meyakinkan mereka. Aku menggelengkan kepala. Mereka akan segera mendatangiku. Keesokan harinya. Paman Chen dari desa nelayan menerima izin terakhir dari bank. Tidak ada pembayaran dalam waktu 3 hari. Untuk merebut perahu nelayan dan bintang jaringmu. Apa yang harus dilakukan para nelayan jika mereka benar-benar panik? Ikan-ikan itu mati. Apa yang bisa kubayar kembali? Itu semua bajingan Sukiang yang membuat kami sengsara. Paman Chen tersungkur di tanah. Seluruh potret kehilangan jiwanya. Ini Asui. Kembali dengan truk pickup baru. Ada tas besar dan kecil di kursi belakang mobil. Melihat ini, mereka mengelilingi Asui satu demi satu. Kamu kaya. Asui tersenyum dan berkata bahwa itu adalah berkah dari Bos Han. Kumpulan ikan saya terjual lebih dari 2 juta. Apa lebih dari 2 juta? Semua orang tercengang. Paman Chen bertanya Asui dengan gemetar.
Bukankah kumpulan ikan Anda hanya beberapa ribu kati? Bagaimana Anda bisa menjualnya dengan begitu banyak uang? Asui berkata dengan bangga. Bos Han mengambil ikan saya. Diantarkan ke restoran kelas atas Tuan Li. Tuan Li menawar 8.000 jin. Anda ingin bekerja sama dengan saya untuk waktu yang lama? Nelayan mendengarkan. Usus saya biru. Seharusnya saya tidak mendengarkan Suco jika saya tahu. Ya tidak apa-apa sekarang. Asui kaya. Kita harus pergi mengemis. Paman Chen tiba-tiba meraih air tangan Asui. Bisakah Anda berbicara dengan semua orang? Biarkan bos dia memberi kita kesempatan lagi. Asui berkata dengan malu kepada Paman Chen. Bukannya saya tidak membantu. Anda melakukan terlalu banyak sejak awal. Bos Han sama sekali tidak peduli dengan Anda sekarang. Apa yang harus dilakukan kemudian? Kami benar-benar akan diusir dari bank. Asui memikirkannya. Mengapa Anda tidak pergi ke Bos Han secara langsung? Cobalah untuk meminta maaf. Paman Chen mengertakkan gigi dan berjalan pergi. Ayo pergi sekarang. Sore itu, Paman Chen membawa selusin nelayan. Turun ke bawah ke perusahaan kami. Kali ini mereka tidak menarik spanduk. Tidak masalah. Tapi berlutut rapi di pintu. Bos, silakan turun dan temui kami. Orang yang lewat mengambil gambar. Orang-orang ini ada di sini lagi. Terakhir kali, dia bilang dia bos berhati hitam. Mengapa Anda berlutut lagi kali ini? Saya berdiri di kantor. Melihat pemandangan di lantai bawah. Lin Xia bertanya kepada Pak Han apakah dia ingin keamanan mengusir mereka. Aku menggelengkan kepala dan menyuruh mereka berlutut. Mereka akan pergi ketika sudah merasa cukup berlutut. Di luar dugaan, Paman Chen dan yang lainnya berlutut selama 3 jam. Di bawah terik matahari. Beberapa nelayan lanjut usia hampir mengalami serangan panas. Asui sudah tidak tahan lagi. Dia berlari menghampiriku, Bos Han, dan memohon padaku. Anda harus bertemu dengan mereka. Mereka benar-benar tahu bahwa mereka salah. Aku melihat Asui-sui. Kamu terlalu berhati lembut. Bagaimana orang-orang itu memperlakukanmu saat itu? Asui menundukkan kepalanya, aku tahu. Namun, bagaimanapun juga, mereka adalah teman-teman masa kecilku dari desa yang sama. Aku terdiam sejenak sebelum pergi. Biarkan mereka naik. Tapi saya perlu menjelaskan sesuatu terlebih dahulu. Asui segera berlari turun. Sebentar saja. Paman Chen memimpin para nelayan masuk ke kantor. Mereka berlutut di hadapanku, wajah mereka tertutup debu dan kotoran. Bos Han, kami tidak menyadari kemampuan Anda. Kita serakah. Tolong beri kami kesempatan lagi. Aku duduk di kursi. Dia menatap mereka dengan dingin. Aku sudah memberimu kesempatan. Ini salahmu sendiri karena tidak menghargainya. Paman Chen bersujud kepada Bos Han. Anda beritahu kami apa yang harus dilakukan, dan kami akan melakukannya. Selama kita bisa bertahan hidup. Aku berdiri. Berjalan menuju jendela yang membentang dari lantai hingga langit-langit, seseorang dapat, tapi kali ini, harus dilakukan sesuai aturan saya. Kami akan mendengarkan Anda. Aku berbalik. Mulai hari ini, Anda bukan lagi nelayan independen. Sebaliknya, mereka adalah karyawan perusahaan saya. Saya yang membeli semua ikan itu. Penetapan harga seragam. Penjualan terpadu. Para nelayan saling memandang, bertanya-tanya apakah mereka masih bisa menghasilkan uang. Atau sesama penduduk desa menghasilkan uang. Kalian sekarang berada di ambang kehilangan nyawa. Masih bermimpi menghasilkan banyak uang. Paman Chen menggertakkan giginya dan Bos Han. Asalkan saya mampu membayar kembali pinjaman bank. Kami akan menyetujui apapun. Aku menatap mereka. Baiklah, mari kita tanda tangani kontraknya. Lin Xia menunjukkan kontrak yang telah disiapkan sebelumnya. Ming Ming dan yang lainnya melihat isi kontrak tersebut. Wajahnya semakin pucat. Syarat-syarat dalam kontrak itu sangat berat. Semua nelayan wajib membudidayakan ikan sesuai dengan standar yang telah saya tetapkan. Memendam dendam karena menekan tombol tidak mengenal batas. Selain itu, semua peralatan dijual secara online. Saya memiliki hak penuh untuk menggunakan dermaga tersebut. Tangan Paman Chen gemetar setelah membacanya. Bos Han, bukankah ini hanya mengubah kita menjadi boneka? Saya dengan dingin mengatakan bahwa jika saya tidak mau, saya tidak perlu menandatanganinya. Saya tidak memaksanya. Para nelayan, lihatlah aku. Saya akan lihat apakah ada yang berani bicara. Tiba-tiba seorang pemuda berdiri dan menolak untuk menandatangani. Bukankah ini justru mendorong kita menuju kehancuran? Yang lain pun mulai ragu. Nenek moyang kita semua telah menjadi bos bagi diri mereka sendiri selama beberapa generasi. Bagaimana mungkin kamu bekerja untuk orang lain? Paman Chen juga ragu-ragu, Tuan Han. Bisakah Anda sedikit melonggarkan persyaratannya? Aku tertawa dan merasa rileks. Aku berjalan ke layar besar dan menekan tombol remote. Sebuah video muncul di layar. Justru karena pelanggaran kontrak kolektif mereka saat itu. Adegan dikelilingi. Bos Han yang mematok harga 1.500 yuan per jin adalah perampokan terang-terangan. Aku tidak akan menjualnya padamu meskipun aku membuang semuanya kembali ke laut untuk memberi makan ikan. Bumi akan tetap berputar tanpa dirimu. Setiap kalimatnya jelas dan lugas. Para nelayan itu tersipu malu saat menonton video tersebut. Saya akan melanjutkan pemutaran segmen berikutnya. Ini adalah foto mereka yang memasang spanduk di depan perusahaan saya. Bos yang tidak bermoral. Kembalikan uangku yang telah kuperoleh dengan susah payah. Saya akan mematikan videonya, semuanya. Inilah jati dirimu yang sebenarnya. Kau masih berani bernegosiasi denganku? Paman Chen menundukkan kepalanya karena malu. Bos Han, kami salah. Aku kembali ke tempat dudukku. Itu salah. Sekarang kamu hanya punya 2 jalan di hadapanmu. Atau, tanda tangani kontrak untuk menjadi karyawan saya. Atau, tunggu sampai Anda diusir dari bank. Para nelayan terdiam. Pada saat itu, Asui tiba-tiba berkata, Bos Han, 5.000 orang menatapnya. Asui dengan tegas menyatakan bahwa Bos Han telah bersikap baik padaku.
dan bekerja di bawah Bos Han. Setidaknya mereka tidak akan kelaparan. Dia melangkah maju, mengambil pena, menandatangani pernyataan itu, dan menggertakkan giginya. Aku juga akan pergi. Dengan sang pemimpin yang memimpin, nelayan lain pun mengikuti dan menandatangani perjanjian tersebut. Hanya nelayan muda itu yang masih ragu. Aku tidak percaya. Kami benar-benar tidak bisa hidup tanpa Bos Han. Dia berbalik dan pergi. Aku tidak menghentikannya, dia hanya berjalan pergi tanpa memegang tanganku. Aku tidak membutuhkanmu. Nelayan muda itu pergi dengan marah. Saya perhatikan bahwa orang-orang yang tersisa sudah menandatangani kontrak. Mulai besok, semua orang harus mengikuti aturan saya. Jika ada yang berani bermain-main lagi, segera pergi dari sini. Para nelayan bertanya serempak, dan dia menjawab bahwa itu adalah Bos Han. Aku menoleh ke Linsia dan berkata, lunasi pinjaman ban mereka. Uang tersebut akan dipotong dari gaji mereka di masa mendatang. Paman Chen sangat gembira hingga hampir menangis. Bos Han, engkau benar-benar penyelamat kami. Aku berkata dengan dingin, jangan terburu-buru berterima kasih padaku. Uang tersebut harus dikembalikan. Dan bunga akan ditambahkan. Paman Chen mengangguk berulang kali, tentu saja. Setelah para nelayan pergi. Sebelum saya pergi, saya bertanya kepada Tuan Han. Apakah kamu tidak takut mereka akan berbalik melawanmu nanti? Aku tertawa dan berbalik menghadapnya. Jika mereka berani mengkhianati kita lagi kali ini, kubiarkan mereka bahkan tak pulang ke kampung nelayan. Memberiku dokumen berturut-turut, Pak Han. Ini perintah yang dikirim Pak Li. Beliau menginginkan 5,0 kg ceroaker kuning besar terbaik. 10.000 per kati. Kulihat berkas itu dan memberitahu Pak Li bahwa akan dikirim dalam sebulan. Jaminan kualitas. Tapi Pak Han, kapasitas produksi desa nelayan saat ini sama sekali tak sesuai dengan. Ku berdiri dan membiarkan mereka bekerja keras. Jika tak bisa melakukannya, kau akan memotong gajimu. Keesokan harinya aku pergi sendiri ke kampung nelayan. Nelayan melihatku. Sambut Bos Han dengan hormat. Aku mengangguk dan berjalan ke dermaga. Mulai hari ini, semua orang berkembang biak sesuai standarku. Mulai bekerja setiap pagi pukul 6 pagi. Selesai bekerja pukul 8 malam. Aku akan memeriksa ikan satu persatu. Selalu ada banyak yang tak memenuhi syarat. Nelayan bersenang-senang satu sama lain Bos Han. Apakah standar ini akan terlalu ketat? Aku mencibir. Apakah kamu tahu apa yang ditawarkan Tuan Li? 10.000 kati. Tapi premisnya adalah bahwa ikan harus memenuhi standar terbaik. Hampir tidak. Mata para nelayan menyala 10.000 kati. Berapa banyak yang bisa kita bagi? Aku berkata dengan ringan bahwa panah gelap menahan dendam. Anda bisa mendapatkan 500 yuan untuk ikan yang memenuhi syarat. Tapi jika Anda gagal, tidak sepeser pun. Para nelayan segera datang. Bos Tianjin Han, jangan khawatir. Kita harus melakukannya dengan baik. Aku akan pergi. Tiba-tiba aku melihat nelayan muda yang tidak menandatangani kontrak. Mengendap-endap di sekitar dermaga. Aku berjalan di atas apa yang kamu lakukan. Nelayan muda goyah. Aku ingin melihat semua orang bekerja. Aku mencibir. Bukankah kau bilang bahwa aku bisa hidup tanpaku? Nelayan muda itu tersipu malu Bos Han. Aku yang salah, bisakah kau biarkan aku menandatangani kontrak juga? Aku telat mengawasinya. Kuota penuh. Nelayan muda cemas Bos Han. Tolong, aku sudah tua dan muda. Aku benar-benar tak bisa hidup tanpa bekerja. Aku akan berbalik dan pergi, itu pilihanmu. Tak heran orang lain. Nelayan muda berlutut di tanah Bos Han. Aku benar-benar tahu salah. Aku berhenti dan tak menoleh ke belakang dan ingin menandatangani kontrak. Tapi kau harus bekerja paling keras. Ambil uang paling sedikit. Dan masa penilaian 3 bulan. Jika kau gagal, segera keluar. Nelayan muda bersujud lagi dan lagi aku lakukan. Aku hanya berbalik. Kemudian pergi ke Linsia untuk menandatangani kontrak. Nelayan muda itu lari dengan rasa terima kasih. Asui datang menghampiri Bos Han. Hatimu masih lembut. Aku memandangnya tidak berhati lembut. Adalah memberi mereka kesempatan terakhir. Jika kau tidak menghargai, itu sungguh tanpa harapan. Desa nelayan kembali berdiri dan berjalan. Nelayan mulai bekerja setiap hari sebelum fajar. 10 kali lebih rajin dari sebelumnya. Aku berdiri di dermaga. Lihatlah sosok mereka yang sibuk. Datang menghampiri Pak Han. Aku punya situasi untuk melapor kepadamu. Seseorang mencoba memecahkan kotak harta tadi malam. Tertangkap radar penjaga penjara bawah air. Aku mengerutkan kening. Siapa itu? Dunia jatuh dari layar pengawasan. Di layar, beberapa bayangan gelap sedang memotong tali kandang dengan gunting. Aku memperbesar. Aku melihat wajah orang-orang di sekitarku. Ternyata Bos Wang. Beraninya orang ini kembali. Linsia berkata dia seharusnya mencoba membalas dendam. Hancurkan raja kita. Jika Anda tidak membalas dendam, maka buat dia membayar harganya. Hubungi polisi dan katakan bahwa seseorang dengan jahat merusak fasilitas penangkapan ikan. Saya memiliki semua bukti di sini. Kurang dari setengah jam. Polisi tiba. Bos Wang masih melakukan kejahatan di laut. Saya tidak menyangka akan tertangkap. Ketika speedboat polisi mengepungnya. Dia semua bodoh, kawan polisi. Ini adalah kesalahpahaman. Polisi dengan dingin mengatakan itu adalah kesalahpahaman. Pengawasan jelas di foto. Masih ingin berdalih. Bos Wang dibawa dengan petunjuk. Melihatku berdiri di dermaga. Dia menggertakkan giginya. Bos Han. Kau menelepon polisi. Aku tertawa atau apa? Kau pikir kau menghancurkan pistol jaringku? Aku tak melihatnya. Bos Wang mengaum, jangan terlalu sombong. Aku tak akan melepaskanmu. Aku menghampirinya. Bos Wang. Kau tak punya kesempatan. Aku menoleh ke polisi dan berkata, kamarad polisi. Pria ini tak hanya menghancurkan fasilitas penangkapan ikan. Mereka menggunakan bahan kimia untuk memperlakukan ikan mati sebagai ikan hidup. Kami punya bukti di sini. Melewati material tebal. Setelah polisi melihat-lihat,
Wajah semakin serius, ini sangat serius. Bung kembali dan selidiki. Bos Wang benar-benar panik. Tidak, aku salah. Aku benar-benar salah. Tapi polisi sama sekali tak mendengarkan penjelasannya. Hanya membawanya pergi. Linsia bertanya padaku Pak Han. Bos Wang mungkin akan dipenjara kali ini. Aku mengangguk masalah keamanan pangan. Dihukum 3 atau 5 tahun bukanlah masalah. Selain itu, menyita semua asetnya untuk ganti rugi kepada konsumen yang dirugikan olehnya. Linsia akan segera melakukannya. Nelayan menonton adegan ini. Menghirup udara dingin, Bos Han terlalu kejam. Tidak ada yang bisa menyinggung Bos Han. Paman Chen datang dan berkata dengan hati-hati, Bos Han, apakah Anda benar-benar membunuh kerugian bagi orang-orang? Aku menatapnya Paman Chen. Bekerja keras. Jangan pikirkan apa yang tersedia atau tidak. Paman Chen mengangguk lagi dan lagi. Ya, saya harus melakukannya dengan baik. Setengah bulan berikutnya, desa nelayan ternyata sangat efisien. Nelayan mati-matian memelihara ikan. Karena takut upah yang tidak memenuhi syarat dipotong. Saya pribadi memeriksa setiap hari. Semua ikan yang tidak memenuhi syarat akan dikembalikan untuk dikembangbiakan kembali. Awalnya, para nelayan masih mengeluhkan Bos Han. Ikan ini sudah bagus. Kenapa tidak? Aku mengambil ikan itu dan melihat ke dalam ikan. Warnanya kurang emas. Jelaskan bahwa nutrisinya kurang. Melihat mata ikan kurang jelas. Ada masalah dengan kualitas air. Ikan ini akan menghancurkan tandaku ketika sampai ke Tuan Li. Para nelayan tidak berani berbicara lagi. Mereka mulai memelihara ikan dengan lebih hati-hati. Periksa kualitas air setiap hari. Sesuaikan rasio pakan. Lambat laun tingkat kelulusan semakin tinggi. Aku melihat ceroker kuning keemasan itu. Puas mengangguk itu bagus. Pertahankan. Para nelayan lebih termotivasi ketika mendengarnya. Benda ini menghampiri bos. Perintah Tuan Li akan segera berakhir. Apakah kita sudah cukup? Saya melihat data dan itu hampir sampai. 50 kg dalam 3 hari. Ansui menarik napas lega. Tidak apa-apa. Tanpa diduga, sesuatu terjadi keesokan harinya. Pagi-pagi sekali. Paman Chen berlari ke Bos Han dengan panik. Tidak, ikan di kandang mati dalam jumlah besar. Wajahku mengubah apa yang terjadi. Aku bergegas ke tempat kejadian segera. Aku melihat puluhan ikan mati mengambang di kandang. Mengambil cek. Sumbat ikan menghitam. Jelas beracun. Bagaimana dengan laporan tes kualitas air? Segera memanggil data, Pak Han. Kualitas air baik-baik saja. Seseorang pasti telah meracuni. Kami memiliki mata bersama-sama dan seseorang melakukannya lagi. Saya memanggil pemutaran pemantauan. Benar saja, ada bayangan tadi malam. Sering ada sesuatu di dalam kotak. Aku memperbesar untuk melihat wajah pria itu. Itu adalah nelayan muda. Aku mencibir. Aku memberinya kesempatan. Dia melakukan ini padaku. Apakah Lin Xiaowen ingin memanggil polisi? Aku menggelengkan kepalaku. Aku akan menanganinya sendiri. Aku menyuruh nelayan muda itu menelepon. Dia belum tahu itu terungkap. Anggaplah tidak terjadi apa-apa. Bos Han, Anda mencari saya. Aku menatapnya di mana Anda tadi malam. Nelayan muda itu berkata dengan rasa bersalah bahwa aku sedang tidur di rumah. Aku mencibir, bukan? Lalu Anda menjelaskan. Mengapa pengawasan menangkap Anda meracuni kandang? Wajah nelayan muda itu menjadi pucat dalam sekejap. Saya tidak. Memutar video pengawasan secara langsung. Wajahnya jelas dalam gambar. Kaki nelayan muda menjadi lunak dan berlutut di tanah Bos Han. Saya salah. Seseorang memberi saya 50.000 untuk melakukan ini. Aku menyipitkan mata siapa. Nelayan muda itu gemetar dan berkata ya. Seorang teman Sukiang. Dia bilang dia ingin balas dendam padamu. Aku mencibir Sukiang dan semua orang di jeruk. Masih bisa melakukan hal-hal. Lin Xia berkata Tuan Han. Meskipun Sukiang tertangkap, dia hanya memastikan punggungnya. Dia memiliki kaki tangan di luar. Aku mengangguk. Tampaknya bahaya tersembunyi ini harus diselesaikan sepenuhnya. Aku memandang para nelayan muda yang berlutut di tanah. Kontrakmu diputus. Keluar dari desa nelayan sekarang. Jangan biarkan aku melihatnya lagi. Nelayan muda menangis dan memohon belas kasihan Bos Han. Beri aku kesempatan lagi. Aku berkata dengan dingin bahwa aku sudah memberimu kesempatan. Kamulah yang tidak menghargai. Keamanan mengusirnya. Nelayan muda menyeret pergi. Saya berbalik ke hutan dan berkata, pergi periksa semua hubungan Sukiang. Jangan gila. Menganggukkan kepala untuk mengerti. Saya melihat ikan mati itu. Berpikir, kali ini saya akan membuat Sukiang sama sekali tidak bisa membalik. Acara tuduh telah diproses. Desa tetangga akhirnya memulihkan kemacetan. Pesanan Tuan Li dikirim tepat waktu. Dia sangat puas. Tuan Han, kualitas kumpulan ikan ini lebih baik dari yang saya harapkan. Saya tersenyum dan Tuan Li puas. Tuan Li merendahkan suaranya, Tuan Han, saya memiliki pesanan yang lebih besar. Saya tidak tahu apakah Anda tertarik. Anda bilang saya sedang merencanakan restoran 3 Michelin. Butuh pasokan bahan berkualitas tinggi yang stabil dalam jangka panjang. Harga bukanlah masalah. Pikirkan sejenak Tuan Li. Bukannya aku tak mau mengambilnya. Ini adalah desa nelayan dengan kapasitas produksi terbatas sekarang. Tuan Li mengangguk, aku mengerti. Tapi jika Han selalu bisa memperluas skala, aku bersedia membayar 1 tahun di muka. Berapa banyak mataku berbinar? 50 juta aku mengulurkan tangan dan membuat kesepakatan. Kembali ke desa nelayan. Aku memanggil semua nelayan ke pertemuan semua orang. Aku punya kabar baik untuk kalian semua. Para nelayan menulikan telinga mereka. Aku mendapat pesanan besar. Perlu kapasitas produksi 3 kali lipat. Dengan kata lain, penghasilanmu juga akan 3 kali lipat. Para nelayan mendengar sorak-sorai heboh dan itu hebat. Panjang umur Bos Han. Paman Chen berkata dengan penuh semangat bahwa Bos Han. Apakah kau dewa kekayaan kami? Aku menekan tanganku,
Jangan terlalu senang. Kapasitas produksi untuk berkembang. Butuh tenaga dan peralatan lebih. Aku akan menginvestasikan 20 juta untuk memperluas terminal. Tapi dengan satu syarat. Para nelayan langsung diam. Syarat apa? Aku melihat-lihat mulai hari ini. Semua hak pengelolaan desa nelayan adalah milikku. Kalian hanya bertanggung jawab untuk berkembang biak dan memancing. Semua hasil prorata. 7 kalian 3 nelayan bersenang-senang. Seseorang berbisik. Bukankah ini menjual seluruh desa pada Bos Han? Paman Chen ragu-ragu Bos Han. Apakah rasio ini agak? Aku mencibir Paman Chen. Kau pikir itu tidak adil? Lalu aku bertanya padamu tanpa teknologiku. Tanpa saluranku. Tanpa danaku. Bisakah kau mengumpulkan ceroaker kuning besar terbaik? Bisakah kau menjual 10.000 kati? Paman Chen terdiam. Aku melanjutkan dengan mengatakan bahwa aku menginvestasikan 20 juta. Ambil semua risiko. Kau hanya perlu bekerja untuk mendapatkan uang. Ini tidak cukup adil. Para nelayan diam. Saya setuju dengan ini. Bos Han benar. Tanpa dia kita bukan apa-apa. Dengan Ah Sui memimpin. Nelayan lainnya mengangguk dan saya setuju. Bagaimanapun, ikuti Bos Han. Lebih baik dari sebelumnya. Paman Chen mengertakkan gigi. Kami mendengarkan Bos Han, dan saya mengangguk puas. Ini bagus. Kemudian menandatangani kontrak baru. Linsia mengeluarkan kontrak yang telah disiapkan sejak lama. Para nelayan menandatangani satu persatu. Tanpa diduga, saat ini, terjadi keributan di pintu masuk desa. Menyingkir dan melihat Sukiang bersama beberapa orang. Datang dengan marah. Para nelayan tercengang saat melihatnya Sukiang. Bagaimana kau bisa keluar? Sukiang mencibir, aku yakin aku menunggu persidangan. Hari ini adalah untuk keadilan. Dia menunjuk saya Bos Han. Anda menggunakan monopoli teknologi. Memaksa nelayan untuk menandatangani kontrak yang tidak setara. Itu melanggar hukum. Saya tertawa Tuan Su. Anda ingin melakukan sesuatu lagi. Su Xiang mengeluarkan dokumen. Ini adalah dakwaan yang saya punya pengacara untuk ditulis. Saya akan menuntut Anda atas monopoli ilegal. Perdagangan paksa. Para nelayan mulai mengguncang hak Su Xiang. 73 agak tidak adil. Ya mari kita bekerja. Bos Han mengambil kepala besar dan Paman Chen juga ragu-ragu. Bos Han, mengapa kita tidak membahasnya lagi? Saya melihat rumput dinding ini. Aku mencibir dalam hatiku dan mendiskusikannya. Aku mengeluarkan ponselku dan menghubungi nomor Tuan Li. Tuan Li, permisi. Saya tidak bisa menerima pesanan 50 juta itu. Tuan Li, mengapa demikian? Karena para nelayan menganggap aku memberi terlalu sedikit. Tidak mau melakukannya. Tuan Li menghela napas, itu sangat disayangkan. Saya juga ingin memperkenalkan. Bertemu dengan pemilik beberapa restoran Michelin. Lupakan saja, saya akan mencari pemasok lain. Saya menutup telepon. Lihat para nelayan, Anda mendengar saya. 50 juta pesanan hilang. Apa yang para nelayan tercengang sekitar 50 juta. Buku Chen. Bos Han. Jangan bercanda. Saya dengan dingin mengatakan saya tidak bercanda. Karena Anda pikir itu tidak adil. Tapi bisnis ini tidak selesai. Saya sekarang mengumumkan pemutusan semua kontrak. Menarik semua investasi. Para nelayan benar-benar panik oleh Bos Han. Tidak, kami tidak bermaksud begitu. Sukiang mencibir apa yang harus dikenakan. Kau pikir kami tidak bisa hidup tanpamu? Aku menatapnya. Lalu katakan padaku. Tanpa teknologi dan saluran saya. Bagaimana Anda menjual ikan? Sukiang berkata dengan bangga. Saya telah menghubungi beberapa pedagang air. Mereka bersedia membayar 3.000 yang sudah diperoleh. Mata para nelayan menyalakan 3.000 kati lagi. Itu tidak buruk. Saya tertawa, jadi saya berharap Anda kerjasama yang bahagia. Aku berbalik dan pergi. Linsia ada di belakangku, Tuan Han. Anda benar-benar harus menyerah. Aku menggelengkan kepalaku tidak. Aku ingin mereka melihat dengan jelas. Siapa vampir yang sebenarnya? Benar saja, 2 hari. Pedagang produk air yang ditemukan Sukiang mengungkapkan warna aslinya. Mereka meminta para nelayan untuk membayar deposit 50.000 yuan terlebih dahulu. Dan harga pembelian turun dari 3.000 menjadi 2.000. Baru kemudian para nelayan mengetahui. Sukiang, bukankah kamu mengatakan 3.000 kati? Sukiang juga tercengang. Mereka bilang pasar telah berubah. Paman Chen gemetar karena marah, dasar pembohong. Sakiti aku lagi. Nelayan mengepung Sukiang, meninju dan menendang. Sukiang memeluk kepalanya, itu bukan aku. Mereka membohongiku. Paman Chen tersungkur di tanah, lelah dan kelelahan. Kali ini benar-benar larut. Asui menghela nafas, aku sudah mengatakannya. Ada jalan keluar dengan Bos Han. Kamu hanya tidak mendengarkan. Paman Chen meraih tangan Asui. Bisakah kamu membantu kami memohon lagi pada Bos Han? Asui menggelengkan kepalanya, aku tidak bisa membantumu kali ini. Kamu sangat dingin pada Bos Han. Paman Chen memejamkan matanya dengan putus asa. Saat itu, ramalan cuaca mengeluarkan pemberitahuan darurat. Topan super akan mendarat. Diperkirakan akan tiba dalam 3 hari. Nelayan benar-benar rusak. Topan akan datang. Kotak harta tidak bisa diselamatkan. Benar-benar tidak ada yang tersisa. Paman Chen memandang awan gelap di kejauhan. Menangis putus asa. Datang ke Sukiang dan melompat keluar lagi saat ini, itu semua salah Bos Han. Jika dia tidak divestasi, kita tidak akan begitu sengsara. Paman Chen meraih kerahnya dan Anda masih memiliki wajah untuk mengatakan. Jika bukan karena Anda, bagaimana kami bisa menyinggung Bos Han? Andalah yang mengatakan kebebasan kontrak. Anda menemukan Bos Wang. Anda mendorong kami untuk memutuskan kontrak, dan sekarang sesuatu terjadi. Anda menyalahkan orang lain. Nelayan lain juga berkumpul. Ini semua salah Sukiang, pembohong ini. Kami disakiti olehnya. Sukiang dipaksa menyudutkan. Pucat,
Bukan aku. Bos Han terlalu kejam. Paman Chen menampar wajahnya, beraninya kamu berdalih. Saya memberitahu. Ketika Bos Han menjamin kami. Di mana Anda? Di mana Anda ketika Bos Han menghabiskan 1,20 juta untuk membangun dermaga? Di mana Anda ketika Bos Han mengirim kotak jaring laut dalam? Orang-orang baik kepada kami. Anda selalu membalas dendam kami. Sukiang tidak bisa berkata-kata. Paman Chen menunjuk arahnya dan saya katakan. Keluarkan saya dari desa nelayan mulai hari ini. Jangan pernah kembali. Nelayan memuat serempak. Keluar. Kami tidak menyambutmu. Sukiang lari dengan putus asa. Paman Chen memandang awan gelap di kejauhan dan menghela napas Asui. Bisakah kau membantu kami untuk terakhir kalinya? Asui berkata dengan malu pada Paman Chen. Bukannya aku tak membantu. Kau sungguh terlalu berlebihan. Bos Han telah memberimu beberapa kesempatan. Tapi kau tak menghargainya setiap saat. Paman Chen berlutut di tanah. Aku tahu. Sekarang Topan datang. Kami sungguh terpojok. Tolong. Kasihani kami tulang-tulang tua. Nelayan lain juga berlutut Asui. Aku mohon. Asui memandang warga desa yang tumbuh bersama ini. Melunak. Aku akan mencobanya. Tapi aku tak bisa menjamin bahwa Bos Han akan setuju. Saat ini, aku sedang berada di kantor menyaksikan Topan yang tercatat keturin. Bawahan Pak Han. Jika Topan tiba lusa, desa nelayan pasti tidak akan bisa mempertahankannya. Aku mengangguk dan membiarkan mereka mengambilnya. Menanggung akibatnya. Saat ini, Asui mengetuk pintu dan masuk. Bos Han. Ada yang ingin kutanyakan padamu. Aku menatapnya dan berkata. Asui berlutut di tanah Bos Han. Orang-orang di desa tahu itu salah. Mereka telah mengusir Sukiang. Tolong lihat bahwa semua orang adalah orang desa. Tolong mereka lagi. Aku mencibir Asui. Kamu terlalu lembut. Mereka mengkhianatiku lagi dan lagi. Sekarang kecuali teman sekamarku yang memohon padaku. Menurutmu aku harus membantu? Asui menundukkan kepalanya. Aku tahu apa yang mereka lakukan itu salah. Tapi jika Topan datang, mereka benar-benar tak akan punya apa-apa. Aku terdiam sejenak. Aku bisa membantu mereka. Tapi kali ini aku akan bermain sesuai aturanku. Dan tak ada ruang untuk negosiasi. Fashui langsung mengangguk. Kau bilang mereka pasti akan mendengarkan. Kukeluarkan sebuah dokumen dan ini adalah perjanjian kerjasama baru. Semua nelayan harus tanda tangan. Dan tekan jejak tangan. Mulai hari ini, mereka bukan lagi rekanan. Tapi karyawanku. Kuambil 80% dari semua hasil. Mereka ambil 20%. Dan jika ada yang berani mengkhianatiku lagi, aku akan membuatnya bangkrut. Asui lihat perjanjian itu. Menghirup udara dingin. Bos Han. Apakah kondisi ini terlalu keras? Kataku dingin. Lalu biarkan mereka menunggu tertiup angin Topan. Air rambut mengertakkan gigimu. Akan kusampaikan pada mereka. Ia kembali ke kampung nelayan dengan perjanjian. Nelayan melihat ketentuan perjanjian. Wajah telah berubah. Ini terlalu kejam. Ya kami bekerja keras. Hanya 20%. Paman Chen meraih perjanjian itu dan harus menandatanganinya. Apalagi yang kau inginkan? Bos Han bersedia membantu kami. Ini sudah menjadi bantuan besar. Jika bukan karena Bos Han, kami bahkan tidak bisa mendapatkan 20% sekarang. Dia mengambil pena. Yang pertama menandatangani. Juga menekan sidik jari. Nelayan lain melihat saya. Saya melihat Anda menandatanganinya juga. Asui membawa perjanjian itu kembali padaku. Aku melihat jejak tangan di atasnya. Menyelinap itu bagus. Katakan pada mereka aku akan mengirim seseorang untuk menambahkannya besok. Jika ada yang berani mempermainkan lagi, aku akan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Asui mengangguk. Bos Han, jangan khawatir. Kali ini mereka benar-benar takut pada hari berikutnya. Saya datang ke desa nelayan dengan tim teknis. Nelayan melihat saya. Berdiri dengan hormat di kedua sisi. Halo bos, saya mengabaikan mereka. Langsung ke kandang. Masukkan semua ikan ke kandang biasa. Transfer ke kandang angin laut dalam dan gelombang. Teknisi segera mulai bekerja. Nelayan menemukan kandang laut dalam yang kuberikan pada mereka. Ternyata dirancang khusus untuk perlawanan Topan. Bahan kandang khusus. Struktur kuat. Dan bisa otomatis tenggelam ke laut dalam untuk berlindung dari angin. Paman Chen melihat kandang-kandang itu. Orbit lembab. Ternyata Bos Han sudah mempertimbangkannya untuk kita. Nelayan lain juga menundukkan kepala karena malu. Ya, Bos Han sangat baik pada kita. Kita menyakitinya lagi dan lagi. Aku berkata dengan dingin sekarang bahwa aku tahu ini sudah larut dan bekerja keras. Jangan kecewakan aku. Para nelayan itu serempak bertanya dan berjanji bahwa itu adalah Bos Han. Sebelum Topan, seluruh garis pantai gelap. Hanya laut dalam kami yang memandang ke rumah. Aman dan sehat di bawah laut. Dan ganggang jaring desa-desa nelayan lain di sekitarnya. Semua hancur oleh Topan. Topan berlalu keesokan harinya. Aku mengajak para nelayan memeriksa gang jaring. Ketika mereka melihat ikan-ikan di kandang. Ketika semua hidup dan menendang. Semua orang menangis. Paman Chen berlutut di depanku. Bos Han. Kau penyelamat kami. Nelayan lain juga berlutut. Bos Han. Kami akan melakukannya dengan baik di masa depan. Aku tak akan pernah mengkhianatimu lagi. Perhatikan dia mengingat kata-kata hari ini. Jika ada waktu berikutnya, aku tak akan memberimu kesempatan lagi. Para nelayan tak bisa bersujud lagi dan lagi. Sama sekali tak. Aku menoleh ke hutan dan berkata untuk menghitung kerugian. Ganti rugi yang harus dibayar. Perbaikan yang harus diperbaiki. Juga beritahu Tuan Li. Barang-barang kami bisa dipasok seperti biasa. Menganggukkan kepala. Aku memandang laut di kejauhan. Sudut-sudut mulut terpaut. Senyum pemandangan ini akhirnya akan segera berakhir. Setelah Topan, desa nelayan di sekitarnya kacau balau. Hanya desa nelayan kami yang tanpa cedera. Kabar menyebar. Nelayan dari desa lain datang berkunjung. Bagaimana mungkin? Topan sebesar itu.
Kandangmu baik-baik saja. Paman Chen berkata dengan bangga. Ini adalah kandang tahan angin dan gelombang laut dalam yang dikirim oleh Bos Han. Dirancang khusus untuk topan. Mata nelayan di desa lain terbakar iri. Kalian benar-benar beruntung. Bertemu dengan orang baik seperti Bos Han. Paman Chen menghela nafas. Di mana keberuntungan? Kita tidak tahu apa yang baik atau buruk. Aku hampir membuat Bos Han kesal. Saat itu, Su Qiang muncul lagi. Kali ini dia membawa seorang pria parubaya berjas. Pria, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah pengacara Zhang. Menghususkan diri dalam tuntutan hukum sengketa perburuhan. Nelayan lihat Su Qiang. Wajahmu telah berubah, beraninya kamu kembali. Su Qiang mencibir mengapa aku tidak berani kembali. Aku di sini untuk membantumu mempertahankan hakmu. Dia menunjuk ke arahku. Bos Han memaksamu menandatangani kontrak yang tidak setara. 82. Ini jelas merupakan perasan perburuhan. Pengacara Zhang berkata. Kontrak seperti itu batal secara hukum. Pengacara Zhang mendorong kacamatanya. Itu benar. Menurut hukum perburuhan, pengusaha tidak akan memaksa pekerja menandatangani kontrak yang tidak setara. Anda bisa menuntut Bos Han. Permintaan redistribusi hasil. Nelayan itu lucu. Seseorang mulai goyah. Tentu saja lebih baik. Ini 82. Benar-benar sedikit kurang. Paman Chen berdiri. Cukup. Apalagi yang Anda inginkan? Jika bukan karena Bos Han, kita bahkan tidak bisa menyelamatkan hidup kita sekarang. Masih memikirkan lebih banyak uang. Surob mencibir Paman Chen. Apakah Anda dicuci otak oleh Bos Han? Kami bekerja keras. Mengapa hanya mengambil 2? Pengacara Zhang juga berkata. Anda memiliki hak untuk memperjuangkan lebih. Ini adalah hak Anda di bawah hukum. Nelayan mulai mencuri nafsu mereka. Mari kita coba. Lagi pula tidak bingung. Paman Chen gemetaran karena marah. Kamu putus asa. Dia berbalik dan pergi. Ah Sui juga pergi. Aku tidak terlibat dalam hal semacam ini. Sisa nelayan berada di bawah kepemilikan Su Qiang. Aku benar-benar menandatangani surat pertunangan. Pengacara Zhang mengangguk puas. 3 hari lagi, aku akan menuntut Bos Han secara resmi. Su Qiang tersenyum bangga pada Bos Han. Aku akan lihat apa yang kamu lakukan kali ini. Berita itu dengan cepat sampai ke telingaku. Ningxia berkata dengan marah bahwa Tuan Han. Orang-orang ini adalah serigala bermata putih. Kamu menyelamatkan mereka. Mereka akan menuntutmu. Aku tertawa dan berkata. Kebetulan aku ingin mengatakan sesuatu. Ningxia tercengang. Tuan Han, apakah kamu tidak marah? Aku menggelengkan kepala apa gunanya marah. Begitulah orang-orang ini tidak menangis tanpa melihat peti mati. Pergi siapkan bahan-bahan. Tunjukkan pada mereka. Apa maksudmu dengan menembak kaki dirimu sendiri? Di pengadilan dalam 3 hari. Tuan keadilan matang pengacara Zhang yang berapi-api. Bos Han menggunakan monopoli teknologi. Pihak-pihak yang dipaksa untuk membuat kontrak yang tidak setara. 82 jelas tidak masuk akal. Sangat merusak hak dan kepentingan pekerja. Saya meminta pengadilan untuk memutuskan bahwa kontrak batal. Dan meminta Bos Han untuk memberi kompensasi kepada klien saya atas kerusakan. Nelayan yang hilang duduk di galeri. Berharap untuk menang kali ini. Tapi kemudian kita akan mendapatkan lebih banyak uang. Hakim menatap terdakwa saya. Apakah Anda memiliki sesuatu untuk dikatakan? Saya berdiri yang mulia. Saya memiliki bukti untuk diserahkan. Sebuah file tebal jatuh di tanah. Ini semua catatan investasi perusahaan kita di desa nelayan. Deepwater Cold Chain dermaga 1,20 juta. Sangkar angin dan ombak laut dalam 800.000. Sistem pemberian makan dan peralatan pengawetan 500.000. Pelatihan teknis dan gaji staf 300.000 total 2,80 juta. Hakim melihat dokumen dan ini adalah investasi Anda. Aku mengangguk mengiyakan. Dan kepemilikan perangkat ini berada di bawah es saya. Nelayan hanya menggunakan peralatan saya untuk bertani. Kemudian saya membeli mereka. Ikan ini adalah kerja sama bisnis normal. Tidak ada kerja paksa. Pengacara Zhang segera membantah. Tapi 82 jelas tidak masuk akal. Aku mencibir tidak masuk akal. Lalu aku minta kamu tidak memiliki peralatanku. Bisakah mereka membesarkan ceroker kuning besar terbaik? Tanpa saluranku. Bisakah mereka menjual 10.000 kati? Tanpa keahlianku. Bisakah ikan mereka bertahan dari topan? Pengacara Zhang tidak bisa berkata-kata. Atau terus dan terus. Kontrak ini ditandatangani secara sukarela oleh mereka. Tidak ada paksaan. Jika mereka merasa tidak adil, Anda tidak bisa menandatangani sama sekali. Saya tidak pernah memaksa mereka. Selanjutnya, serahkan dokumen lain. Ini adalah rekaman pada saat itu. Dapat dibuktikan bahwa Pak Han mengatakan bahwa jika Anda tidak menandatanganinya, Anda tidak dapat menandatanganinya. Dia tidak memaksa. Memutar rekaman. Ini suara saya jelas di dalam. Jika Anda tidak mau, Anda tidak bisa menandatangani. Saya tidak memaksa. Wajah para nelayan berubah seketika. Hakim melihat mereka penggugat. Apakah terdakwa mengatakan yang sebenarnya? Para nelayan goyah dan tidak bisa berkata-kata. Pengacara Zhang terburu-buru, Yang Mulia. Bahkan jika ditandatangani secara sukarela. Tapi perpecahan bar terlalu tidak masuk akal. Saya dengan dingin mengatakan itu tidak masuk akal. Maka saya akan melunasi tagihan untuk Anda. Saya menginvestasikan 2,80 juta. Ambil semua risiko. Menyediakan semua teknologi dan saluran. Mereka hanya perlu bekerja. Tidak mengambil risiko. 20%. Topan akan datang. Kerugian adalah tanggung jawab saya. Mereka tidak perlu membayar sepeser pun. Ini tidak cukup adil. Hakim mengangguk dan terdakwa masuk akal. Wajah pengacara Zhang jelas. Tapi, apakah hakim menyela? Tapi sesuai kontrak ditandatangani secara sukarela oleh kedua belah pihak. Berlaku selama tidak melanggar hukum. Klaim penggugat tidak didukung oleh pengadilan ini. Hancurkan palu.
Para nelayan tercengang bagaimana ini bisa terjadi. Kami kalah. Wajah Su Qiang pucat. Dia berbalik dan ingin menahanku, tapi menghentikannya. Tuan Su, jangan terburu-buru. Ada yang ingin kukatakan padamu. Su Qiang menembakku. Ketika kamu menghampirinya, kamu mendorong memancing lagi dan lagi. Orang mengkhianatiku. Apakah kamu pikir aku tidak tahu tujuanmu? Warna Su Qiang berubah, saya tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku mencibir, aku tidak tahu. Lalu izinkan saya memberitahu Anda bahwa Anda mendorong para nelayan untuk memutuskan kontrak. Itu karena Bos Wang memberi Anda 500.000 suap. Anda mencuri ikan asui dan pergi ke pelelangan untuk melunasi hutang Anda. Anda menemukan seseorang untuk diracuni untuk membalas dendam pada saya. Sekarang Anda sedang mencari pengacara untuk menuntut saya. Masih berusaha menjatuhkan saya. Sayang sekali Anda gagal setiap saat. Suco gemetar di sekujur tubuh Anda. Bukti apa yang Anda miliki? Lin Xia menyerahkan sebuah dokumen. Ini adalah catatan transfer Bos Wang. 500.000 penerima adalah Anda. Ini adalah rekaman Anda menginstruksikan nelayan muda untuk meracuni. Ini adalah catatan obrolan Anda menghubungi pengacara Zhang. Bukti kuat. Apakah Anda masih ingin berdalih? Kaki Su Qiang menjadi lunak dan berlutut di tanah. Bos Han. Saya salah, tolong biarkan saya pergi. Saya melihat dia membiarkan Anda pergi terlambat. Saya menoleh ke jurusita dan berkata, pria ini dicurigai melakukan kejahatan ganda. Tolong bawa pergi penyelidikan. Jurusita segera melangkah maju untuk memborgol Su Qiang. Ketika Su Qiang dibawa pergi, dia dengan putus asa berteriak, Bos Han. Saya benar-benar tahu salah. Saya mengabaikannya. Saya melihat para nelayan itu. Lelucon ini berakhir di sini. Kembali bekerja. Jangan kecewakan aku lagi. Para nelayan menundukkan kepala karena malu. Itu Bos Han. Setelah gugatan, desa nelayan benar-benar sepi. Nelayan tak lagi berani ragu. Pekerjaan yang jujur. Aku berdiri di dermaga dan memperhatikan sosok mereka yang sibuk. Lin Xia datang menghampiri Pak Han. Pak Li mendesak barang. Kata restoran Michelin dibuka bulan depan. Aku mengangguk dan memberitahunya barang akan dikirim tepat waktu. Lin Xia ragu-ragu sejenak, Pak Han. Ada satu hal lagi yang harus dilaporkan padamu. Kata Biro Meteorologi mengeluarkan peringatan baru. Topan super lain sedang dalam produksi. Diperkirakan akan mendarat dalam seminggu. Aku mengerutkan kening. Datang lagi dan mengangguk. Dan topan ini lebih kuat dari terakhir kali. Diperkirakan akan menjadi topan super sekali dalam 1 dekade. Bermeditasi sejenak. Memberitahu semua nelayan untuk segera menyiapkan rumah mereka. Selain itu, hubungi beberapa desa nelayan di sekitarnya. Tanyakan apakah mereka ingin menyewa gang jaring laut dalam kita. Lin Xia tercengang oleh Pak Han. Kau ingin membantu desa lain. Aku tertawa tidak membantu. Apakah sewa bisnis sehari 10.000? Di bawah 0 segera dipahami, aku akan melakukannya sekarang. Kabar keluar. Kepala desa-desa nelayan di sekitarnya semuanya telah mendatangi Pak Han. Kudengar penjualan online bisa menahan angin topan. Bisakah kau menyewakannya pada kami? Kulihat mereka bisa, tapi dengan syarat-syarat. Apa kondisinya? Sewa sehari 10.000. Dan kau harus bayar 7 hari sebelumnya. Kepala desa tersentak. 70.000. Itu terlalu mahal. Kukatakan mahal dengan ringan. Lakukan perhitungan. Jika topan datang, berapa ruginya? Jutaan ikan hancur. 70.000 bukanlah apa-apa. Kepala desa memang menarik, tapi bagaimana kita bisa punya uang tunai begitu banyak? Aku berdiri dan tak ada yang bisa kulakukan. Silakan kembali. Kepala desa sedang terburu-buru. Pak Han, bisakah kau tampung aku? Kita gunakan ikan sebagai jaminan. Aku menggelengkan kepala. Tidak. Aku hanya mengambil uang tunai. Kepala desa mengertakkan gigi. Mari kita kerok bersama. Mereka pergi dengan aib. Lin Xia bertanya padaku, Pak Han, bagaimana jika mereka tak bisa mendapatkan uang bersama-sama? Aku tertawa dan tak bisa mendapatkannya bersama-sama. Lalu mereka menunggu kehilangan jutaan. Lalu mereka akan kembali dan memohon padaku. Benar saja, para kepala desa datang lagi 2 hari kemudian. Kali ini mereka membawa uang tunai, Pak Han. Kami mendapat uang bersama-sama. Bisakah aku menyewa jualan online? Aku melihat setetes uang tunai itu. Tanda tangani kontrak. Kepala desa menandatangani kontrak. Lega? Terima kasih, Pak Han. Anda benar-benar menyelamatkan kami. Saya mengatakan tidak, terima kasih. Ini bisnis.